Ada fenomena setiap tahun yang terbilang unik di setiap kedatangan para jemaah calon haji embarkasi Makassar di Asrama Haji Sudiang. Fenomena unik tersebut terjadi ketika jemaah calon haji asal Kabupaten Jeneponto memasuki Asrama Haji Sudiang. Sudah menjadi kebiasaan jika jemaah calon haji asal Kabupaten Jeneponto memasuki Asrama Haji Sudiang, mereka biasanya diantar oleh sanak keluarga mereka hingga puluhan orang per jamaah. Tak heran ratusan hingga ribuan pengantar biasa memadati sekitar Asrama Haji Sudiang. Seperti yang terlihat di hari ini, ribuan pengantar jamaah tampak berbondong-bondong mendatangi Asrama Haji untuk melihat sanak saudaranya yang akan menunaikan ibadah haji. Kepadatan pengantar ini menyebabkan kemacetan panjang, bukan hanya di depan gerbang Asrama Haji Sudiang, bahkan di sepanjang jalan poros Asrama Haji Sudiang. Kepala Sekuriti Asrama Haji Sudiang Amiruddin mengungkapkan, gelombang pengantar jamaah telah mulai berdatangan sejak pukul 2 dini hari waktu setempat. Bahkan para pengantar ada yang menyewa rumah warga di sekitar Asrama Haji untuk beristirahat menunggu para jemaah calon haji memasuki Asrama Haji. Pihak keamanan telah mengantisipasi banyaknya pengantar yang semuanya berkeinginan masuk ke dalam asrama haji dengan mengoperasikan sistem 2 gelombang sehingga meminimalisir pengantar masuk ke dalam aula penerimaan. Ini kloter di Jeneponto, tapi bergabung dengan Bantaeng, Tagalar. Jadi dari jam 2 sudah seperti macet. Oh, seperti dari jam 2 Pak ya? Apa memang setiap tahun seperti ini Pak ya? Seperti ini. Terus bagaimana dari pihak asrama haji menanggulangi keadaan macet seperti ini Pak? Jadi kita antisipasi sebelum kedatangan mereka. Amiruddin mengungkapkan pemandangan seperti ini kerap dia jumpai jika jemaah calon haji asal Kabupaten Jeneponto yang akan memasuki asrama haji. Bahkan sebelumnya ada pengantar yang nekat membangun tenda di area parkir asrama haji. Namun fenomena ini sempat hilang saat pandemi beberapa tahun yang lalu dan sekarang fenomena ini kembali terjadi. Irfan P. Putra, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.